Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Daeng, mantan Ketua KKSS 2 periode. Dulu awalnya KKSS Riau dan Kepulauan Riau, kemudian 2 periode berikutnya di Riau. Kemarin saya ditelepon beberapa media elektronik menyangkut soal kasus eksiden di laut Haji Permata. Beberapa wartawan menelpon menyangkut soal sebagai dosen pidana dan sesepuh masyarakat, mantan ketua KKSS lah, kira-kira 8 tahun yang lalu terakhir. Saya bilang tentang apa? Beliau bercerita bahwa kasus penyeludupan dari wilayah hukum Polda Kepri ke wilayah hukum Polda Riau. Dan media juga sudah kita baca dengan berbagai versi dan redaksional hukumnya. Sebagai seorang dosen pidana, tentu saya berkomentar tentang hukum dan profesional melihat berita, karena beda kalau saya lawyernya, beda saya membaca, beda jika saya mendengar atau menyaksikan langsung. Tapi begini, Undang-Undang Penyeludupan Nomor 17 2006 ya, tentang kepabeanan dan seterusnya, kemudian Undang-Undang Impor Rokok ya, Nomor 6 2017 tentang impor elektronik atau Peraturan Menteri Perdagangan. Kemudian mengacu Peraturan Menteri Keuangan juga Nomor 152 PMK 2019. Secara hukum yang namanya penyeludupan ada dua. Satu, impor resmi diatur dalam undang-undang. Kemudian membawa rokok dari luar negeri atau produksi itu juga mengimpor secara non hukum atau tidak legal, disebut dengan penyeludupan atau bahasa orang Bugis atau bahasa-bahasa penyulup dulu namanya smokel. Apapun namanya yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui prosedur hukum kepabeanan adalah seludup. Membawa barang-barang ya tidak menurut ketentuan hukum. Persoalannya bukan itu. Yang ditanyakan bagaimana modus, bagaimana kasus atas kematian ini. Karena saya tidak melihat langsung, hanya mendengar berita di telepon dari sesepuh Bugis dari Inhil maupun dari Kepri maupun WA. Persoalan begini, kalau kita melihat faktanya ya dari gambar bahwa dalam hukum siapapun, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, mengakibatkan kematian, disengaja atau tidak disengaja, diancam pidana. Titik. Ini ada keterlibatan oknum penyidik ya, ditugaskan katakanlah bea cukai bahwa dia adalah di laut wilayah hukumnya melakukan tugasnya, menemukan ya seseorang atau banyak orang menyeludup, kemudian ditangkap, terjadilah bentrok di situ, penembakan. Jadi intinya sekarang dibahas, yang jelas kita sepakat bahwa penyeludup menurut undang-undang dilarang. Tetapi kematian inilah menjadi persoalan. Kalau kita melihat bahwa dia itu menyerang pun dalam hukum ada dalam kasus-kasus perkelahian ataupun penyerangan disebut dengan ada analisa perkelahian tanding. Yang menyerang dengan apa, berapa orang,
disengaja atau tidak disengaja. Kemudian yang diserang imbang. Kalau yang menyerang adalah senjata tajam, badik hanya panjangnya 30 cm, kemudian orang membawa laras panjang, medannya kayak apa, yang menyerang berapa, yang diserang berapa. Persoalannya imbang atau tidak. Kalau fakta ini bisa ditemukan, fakta ini, tapi secara fakta hukum dia tertembus peluru di dada. Kalau itu fakta ini, proyektilnya dan pelurunya bisa didapatkan, menjadi bukti, dan menjadi alat bukti adalah bot, dan bukti adalah rokok, saksi-saksi di lapangan. Dan ini bisa proses hukum bisa diselusuri. Karena kalau tembakan dalam hal petugas ada SOP. SOP-nya peringatan, kemudian tembak kakinya yang untuk melumpuhkan, bukan mematikan. Kalau sudah dada adalah itu medan perang. Apalagi medannya adalah di bot. Bot tidak seperti di darat, ada gelombang. Karena kami ini adalah orang-orang pesisir yang tahu persis. Dan dari kecil sudah pernah diajak orang tua menyeludup ke Singapura. Persoalan medan bagaimana di laut antara menyerang diserang. Kalau ini pasti dia punya petugas, punya bot yang canggih dan punya teropong karena situasinya juga bisa diprediksi dan sebagainya. Ini yang perlu dikejar. Kenapa sampai ada 2 tembakan? Kemudian tembakan ini peluru apa? Kemudian peluru tajam yang jelas mematikan, dan senjatanya senjata apa? Laras panjang atau laras pendek. Dan bagaimana seketika. Jadi ada unsur seketika, ada unsur perencanaan. Kemudian unsur perencanaan rekayasa atau dan sebagainya. Ini yang ditanyakan. Jadi persoalan seperti ini memang harus mencari fakta yang jelas, dan saya melihat bahwa kita berharap, saya sebagai pribadi, sebagai mantan Ketua KKSS, kita berharap kepada Bapak Kapolda Riau, Bapak Kapolda Kepri, melihat persoalan seperti ini. Kebetulan saya adalah dosen pidana yang mengajar tipiter atau tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus. Memang bidang saya mengajar ke mahasiswa, menyampaikan persoalan apa sebenarnya penyudupan itu, apa kerugian negara, dan bagaimana prosesnya. Kalau kita melihat dari budaya orang Bugis, memang keturunan kami, ayah kami atau kami memang penyeludup. Yang pesisir Inhil, Dumai, dan saya pernah ikut yang persoalan seperti ini. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi budaya. Tapi di aspek hukum tentu salah. Tetapi inilah kehidupan salah satu sumber pencaharian orang-orang di pesisir di kawasan-kawasan pantai ini, terutama orang Bugis. Maka kita melihat bahwa persoalan ini lancar karenanya adanya diduga oknum-oknum yang terlibat turun membantu dan mencari juga keuntungan di sini. Maka kasus seperti ini benar-benar dituntaskan, karena dan Aji Permata almarhum sudah tiada, tapi kadang oknum juga bermain mata. Ini yang persoalan yang perlu kita hadapi, karena di Inhil ini banyak sekali, bukan Haji Permata saja, dan di balik itu ada beberapa oknum. Sebagai lawyer banyak sekali kita juga kasus-kasus di Kampar yang seperti ini, juga saya lawyernya, ya, rokok yang seperti ini. Heran kita kenapa bisa sampai berapa yang dilewati, mulai dari Batam Inhil atau Tembilan, berapa Polres yang dilewatinya. Kalau tidak ada yang seperti ini, tidak ada saling pengertian, ya, bahasa halusnya, kalau tidak ada saling pengertian, tentu tidak lancar. Makanya satu visi Departemen Keuangan, Bea Cukai dan Kepolisian benar-benar juga mau tuntaskan benar-benar tuntas gitu. So kalau ini dibiarkan, inilah akibatnya bahwa menimbulkan korban di pihak pengusaha. Karena pengusaha itu juga bisa berjalan karena adanya peluang-peluang yang diberikan.
Bisa dibayangkan berapa banyak patroli, mulai dari Airut, mulai dari Angkatan Laut, mulai dari kepolisian, bea cukai ada di laut semua. Tapi pekerjaan seperti ini kan sudah paham kita dan sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa persoalan rokok, transaksi rokok dari berbagai negara yang masuk ke wilayah hukum di Riau sudah lama terjadi. Maka persoalan seperti ini kita sangat berharap ya kepada para penegak hukum untuk menuntaskan. Dan saya juga mantan ketua KKSS, katakanlah sesepuh, dan hari ini adalah ketua Bone, Kerukunan Forum Masyarakat Bone. Kita juga berharap marilah kita ajak secara profesional untuk melakukan satu langkah-langkah hukum sehingga tidak ada menimbulkan gejolak baru untuk kasus ini. Jadi profesional mungkin lebih bagus, tapi kita juga tidak bisa menahan diri. Kadang-kadang hal-hal yang tidak diperkirakan terjadi, kadang terjadi. Kita harus maklum bahwa budaya dan emosional ini perlu juga dipahami, bahwa kondisi-kondisi emosional culture ini kadang membawa satu spirit yang besar. Persoalan hukum itu sudah ada yang menangani, tetapi perlu juga kita hati-hati bahwa hal seperti ini jangan terulang kembali. Dan saya juga menawarkan diri jika diperlukan untuk pihak keluarga atau pihak kerabat untuk bergabung menjadi lawyer dalam mengungkap kasus seperti ini. Karena beberapa kasus dulu di Riau, kasus di Rokan Hilir, kasus Dumai, kasus di Inhil terakhir juga warga-warga kita juga saya turut, bahkan rekonstruksinya juga seperti keterlibatan korbannya adalah oknum TNI, saya juga terlibat rekonstruksinya juga dulu. Cuma tidak sampai ikut sidang. Jadi kita profesional saja melihat ini dan melakukan langkah-langkah hukum, jangan menimbulkan problematika hukum yang baru. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.